Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya tanya langsung kepada Pak Ivan. Pak Ivan, bagaimana ini? Ini di masa kepemimpinan Pak Anies, kok bisa restoran jual kategori minuman keras ini yang tinggi? C ini seperti apa? Nggak diawasin atau seperti apa? Begini Mbak Caca, terus diluruskan dulu bahwa hotel, restoran itu memang memiliki hak untuk bisa berjualan untuk minuman alkohol dari golongan A sampai C. Jadi kewenangan itu diberikan kepada pihak SKPD dari PTSP dan BKPM untuk dapat menerbitkan SIUP NB kategori A sampai C. Jadi restoran sampai dengan hotel boleh untuk bisa berjualan alkohol. Namun di Pergub kami, Pergub 18 tahun 2018, ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah, hak yang diperoleh untuk dapat berjualan alkohol seharusnya menjadi kewajiban bagi para setiap pengusaha agar dapat menjaga norma maupun kewajiban untuk menjaga kesusilaan, menjaga norma hukum, dan semua harus taat pada peraturan. Memang kami menyesali kejadian kenapa sampai terjadi hal terkait media sosial seperti ini menjadi kontroversi. Ini akan menjadi pelajaran atau hikmah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama agar kejadian ini tidak terulang kembali. Demikian Mbak Caca. Oke, Mbak Hana, mungkin kalau kita membahas ini ke agama ya sudah pasti di Islam itu tidak boleh minum minuman keras. Tapi kita coba melihat ini norma dalam industri hiburan. Boleh tidak sih minuman tersebut diberikan saja dengan kategori nama, kalau namanya Ani, Caca atau misalnya siapapun, tanpa menunjukkan KTP tapi dia punya nama. Tapi karena memang di situ ada undian, dia boleh diberikan minuman keras dengan kategori C seperti itu. Masuk tidak dengan norma industri hiburan? Ya, kalau selama ini ya, saya ini di industri hiburan tuh udah 22 tahun Mbak. Iya. Jadi beraneka macam promo-promo itu udah pernah dilakuin banyak orang. Tapi dengan yang sekarang ini justru makin kesini kemajuannya kok anak-anak marketing ini kok jadi malah mundur kan gitu. Justru ya kalau kita gini lah, kalau dia pakai nama kayak tadi Caca atau nama Hana dapat ini sah-sah aja. Tapi kan dia paham ini di mana. Kita ada norma-norma, ada hal-hal yang memang hal-hal sensitif yang kita nggak boleh masuki itu. Dia tahu kok. Apalagi sekelas level marketing mungkin ya, tim marketing di Hollywood itu pasti bukan anak-anak biasa. Pasti mereka adalah orang-orang terpilih. Makanya dipilih untuk di Hollywood. Nggak gampang kok menurut saya masuk ke sana. Nah, ini yang saya sayangkan. Kayak kemarin saya agak sentil sedikit ya masalah ini makin kesini nih himbauan saya kepada tim marketing milenial atau muda atau siapapun itu, tolong deh kedepankan itu. Kayak kemarin juga ada baru di Selatan baru kasus itu izinnya dicabut, spa juga mereka bikin juga gimmick namanya bungkus night. Di situ jelas-jelas mengarah ke prostitusi. Nah izin Pak di sana juga akhirnya manajer, supervisor dan direkturnya oleh polisi dijadiin tersangka Pak seperti itu. Nah ini hal-hal ini tolong bahwa masyarakat juga mengawasi. Kita tuh semua saya, masyarakat dan lain-lainnya. Kita ini tidak mau mengganggu Pak. Kita tidak mau mengganggu pengusaha Mbak. Intinya kita mendukung selama pemulihan ekonomi ya. Iya kita ini butuh lapangan kerja kok. Dan saya paham pengusaha ini buat kami adalah pahlawan. Bagaimana mereka investasi belum tentu untung. Tapi mereka udah mau bayar sewa, bayar gaji karyawan, bayar listrik, dan mereka itu penggerak roda ekonomi, khususnya level bawah nih, gitu. Nah, jadi tolong jangan gara-gara gimmick-gimmick yang kayak gini, tolonglah para investor juga perhatikan tim marketingnya dan tim manajerialnya untuk lebih hati-hati, seperti itu. Oke, Pak Kudri, ini kan berarti intinya sesuai dengan judul saya. Ini berawal dari sebuah marketing, mau jualan, tapi kebablasan. Ada hukum yang juga diterabas sama mereka dengan ada gimmick nama, mungkin dengan istilah, dan hal-hal benturan hukum lainnya. Tapi kan tidak semua orang punya pengetahuan ini. Mungkin kalau Pak Kudri tahu, kalau anak S3 marketing atau mungkin istilahnya cara untuk memarketingkan sesuatu kan belum tentu tahu ini Pak, bagaimana Pak? Ada fiksi hukum yang menyatakan setiap orang tahu hukum.
Jadi tidak ada excuse, tidak ada maaf lah saya tidak tahu hukum. Jadi itu ya konsekuensinya ya. Jadi kalau misalnya tadi tim marketing itu tidak dibekali dengan pengetahuan hukum, ya itu resiko. Karena semua orang harus tahu ya. Jadi ada satu konsep hukum menyatakan di mana ada masyarakat ada hukum. Jadi orang nggak bisa bilang wah saya nggak tahu hukum. Jadi nggak bisa, saya kembali lagi itu ya, ada fiksi hukum yang menyatakan setiap orang tahu undang-undang, setiap orang tahu hukum, setiap orang tahu hukum pidana. Jadi nggak bisa excuse, oh saya nggak tahu gitu loh. Oke, mungkin saya ke Pak Ivan, karena pastinya di Sparekraf ini membawahi berbagai macam industri hiburan yang ada di DKI Jakarta. Tadi sudah ada catatan dari Mbak Hana bahwa jangan sampai industri hiburan di kota besar di mana Jakarta menjadi platform ya, menjadi acuan. Kebablasan ini mereka kemudian berpromonya. Ini bagaimana pengawasan dari Sparekraf? Ya, sebetulnya kami menyesali kenapa kejadian seperti ini terulang. Baru kemarin di Kusnaid, sekarang media sosial muncul lagi yang seperti ini. Ini menjadi perhatian bersama bahwa media sosial harus dilakukan secara bijak. Karena selaku pelaku usaha, ya mereka nggak boleh tinggal diam. Mereka juga harus konten dan konteksnya juga setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konten dan konteks yang mereka hasilkan. Ini menjadi kemarin kami sudah melakukan upaya sosialisasi kepada seluruh pengusaha di Jakarta terkait mengenai kebijakan dalam bermedia sosial untuk melakukan marketing. Tentu hal ini akan kami lakukan upaya terus-menerus supaya kejadian ini tidak terulang. Pahit memang buat kami, cuma pertumbuhan ekonomi yang sekarang sudah mulai kelonggaran, jangan sampai ini dikotori oleh kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena roda perekonomian yang mulai berputar, terus pertumbuhan ekonomi karena ada banyak pagelaran musik, terus ada pagelaran Formula E kemarin sukses, terus ada penyanyi-penyanyi dari luar sudah mulai ke Indonesia, ke Jakarta khususnya, itu merupakan rangsangan ekonomi yang seharusnya positif. Jadi kepada pelaku usaha kami mohon agar bijaklah untuk melakukan media sosial dalam trik marketing. Demikian Mbak Caca. Oke, mungkin kalau dari sekarang Mbak Hana, sebenarnya pakem trik marketing yang tetap kekinian tapi tidak melanggar aturan-aturan yang ada itu sebenarnya mau kayak gimana? Mungkin kalau saya jadi anak marketing juga akan susah juga ya, karena mereka pasti cari yang catchy, cari yang viral, cari yang benar-benar jadi center of opinion atau center of sight dari masyarakat. Ini bagaimana? Ya berarti ini tim marketingnya mainnya kurang jauh Mbak. Oke. Artinya kalau dia banyak lihat, di Jakarta ini contoh banyak sekali grup-grup besar, anak-anak muda, dia inovasinya keren-keren gitu kan. Tapi nggak pernah tuh ada yang viral kayak gini. Saya banyak bisa sebutin, tapi mereka harusnya lebih tahu. Banyak kok leader-leader grup-grup di industri F&B ini ya, yang sampai hari ini eksis, bagus, dia stabil nama baiknya, dia stabil untuk tamunya dan nggak pernah ada kasus. Jadi dia nggak perlu gimmick lah. Gimmick itu akhirnya akan menggiring kita untuk hal-hal yang nggak baik. Nah, jadi tapi saya di sini garis bawahi juga. Gini lah, mungkin Holy Wings ini adalah brand baru. Iya. Tapi mereka juga memang secara achievement itu fantastis kan. Secara waktu, secara nama dan lain-lain. Apakah dia di lain hal yang itu tadi, dia itu juga banyak sekali kebaikannya. Orang saya juga sering nongkrong Mbak di sana, meeting juga di sana. Dari sore sampai malam saya sering di beberapa Holy Week. Dan cuman memang mungkin ini karena ada salah, jangan gara-gara nilas titik rusak susunya nih sebelanga. Karena saya harapkan akan ada Holy Wing lain nih yang justru bisa menggerakkan menggeliatkan ekonomi kita dan menyerap SDM dan menggerakkan UMKM. Jadi intinya saya juga di sini bukan saya menengahi aja sih Mbak. Bagi di sana ada teman-teman kita yang sedang panas hatinya, sedang emosi, ya kita mari melihat bahwa marilah kita menggandeng Holy Wing ini. Mungkin di sini ada hilaf ada hilaf yang sehingga kedepannya Holy Wings ini akan lebih baik lagi dalam menjalani bisnisnya.
Oke, sesaat lagi ini sangat seru pemirsa, Anda harus menyaksikan tetap Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ingin beranjak lebih dalam lagi bahwa ada anggapan masyarakat nanti dengan Pak Ivan akan menjawab bahwa seakan-akan bahwa industri hiburan mempromokan, mengajak orang untuk meminum minuman keras. Padahal notabene di Indonesia mayoritas muslim. Sesaat lagi Mbak Hana akan jawab usai jeda berikut.